Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kajian saya pada jurnal Media Pembelajaran Buku Pintar Matematika bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang disusun oleh Nirma Rian Angga Pratama, Des Intan Permatasari yang terdapat dalam Jurnal Cendekia volume 5 nomor 2 bulan Juli tahun 2021, Sinta 4. Yang pertama, abstrak. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak pada umumnya, baik itu fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Pengembangan media pembelajaran buku pintar atau biasa disingkat BUPI matematika ini dilatar belakangi oleh kurangnya media belajar berupa buku 3 dimensi yang dapat digunakan siswa dalam proses pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan kelainan yang mereka miliki. Salah satunya adalah anak autisme. Kesulitan yang dihadapi anak autis dalam pembelajaran matematika di Sekolah Luar Biasa Tunas Bangsa Balikpapan adalah tentang pengenalan angka dan kesulitan berkomunikasi, sehingga guru beranggapan bahwa dengan mengembangkan media pembelajaran akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Padahal kenyataannya pembuatan media tidak harus membutuhkan waktu yang lama dan biaya karena guru dapat memanfaatkan bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Salah satu pengembangan media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus atau autis di SLB Tunas Bangsa Balikpapan, yaitu media pembelajaran buku pintar yang dikombinasikan dengan kearifan lokal Kota Balikpapan. Yang berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan atau R&D. Adapun metode pengembangannya menggunakan model Borg dan Gal yang dimodifikasi yang terdiri dari 10 langkah, namun dimodifikasi lagi oleh peneliti menjadi 7 langkah dikarenakan keterbatasan peneliti. Peneliti merangkum dan memodifikasinya menjadi 3 tahapan utama, yakni yang pertama adalah pendahuluan dan perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan yang meliputi studi literatur, yakni mencari dan menemukan bahan kajian pustaka, penelitian yang relevan berkaitan dengan media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, konsep dan landasan teoritis untuk memperkuat produk yang akan dikembangkan, identifikasi permasalahan pembelajaran yang dialami guru, wawancara dengan kepala sekolah dan guru matematika SLB Tunas Bangsa Balikpapan, mengkaji materi mengenai angka dan merangkumnya ke dalam catatan sebagai bahan dalam melakukan proses pengembangan produk pada tahap selanjutnya. Langkah yang kedua adalah pengembangan produk awal. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan dan perumusan tujuan khusus yang ingin dicapai dari media pembelajaran yang akan dikembangkan, penentuan urutan bahan dan materi, serta uji ahli atau uji coba pada skala kecil. Peneliti juga mulai melakukan pengembangan format produk awal yang mencakup penyiapan alat dan bahan seperti gunting, lem, kertas karton, kain flanel, kain batik ampik, dan saus, serta konsep materi pembelajaran. Tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan yang terdiri dari validasi, revisi, dan uji coba. Validasi produk dilakukan oleh 2 ahli media pembelajaran, 2 ahli materi, serta 1 praktisi atau guru. Adapun desain validasinya adalah validasi isi atau content validity, di mana kelompok ahli mengisi instrumen berupa angket dan memberi kritik atau saran terhadap produk yang dikembangkan agar selanjutnya dapat direvisi. Selanjutnya, uji coba dilakukan kepada pengguna untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan. Subjek
coba media pembelajaran buku pintar matematika adalah seluruh siswa autis di SMPLB Tunas Bangsa Balikpapan, dan pelaksanaan uji cobanya menggunakan desain one shot case study. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu yang pertama wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru matematika SLB Tunas Bangsa Balikpapan. Yang kedua adalah studi dokumentasi untuk mengkaji beberapa literatur terkait menggali data berupa catatan foto dan data lainnya sesuai fokus penelitian serta langkah konkret serangkaian pelaksanaan pengembangan media pembelajaran buku pintar matematika. Yang ketiga adalah angket, disusun sesuai peran dan posisi subjek data yang terdiri dari angket untuk ahli media, ahli materi, serta guru. Yang berikut adalah teknik analisis data. Nilai validitas diberikan dengan rumus V bar sigma 1 sampai N V kali AT per N, dengan keterangan V bar adalah skor rata-rata validitas, VAT adalah skor rata-rata validitas aspek ke I, dan N adalah banyaknya aspek. Skor rata-rata validitas yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria. Rentang kevalitan dari 1 sampai 1,8 masuk dalam kriteria tidak valid, lebih besar dari 1,8 sampai 2,6 masuk dalam kriteria kurang valid, dari lebih besar dari 2,6 sampai lebih kecil dari 3,4 masuk dalam kriteria cukup valid, di antara 3,4 sampai 4,2 kriterianya valid, dan di antara 4,2 sampai lebih kecil dari 5 masuk dalam kriteria sangat valid. Yang berikut adalah teknik analisis data kepraktisan. Nilai kepraktisan dinyatakan dengan rumus P bar sama dengan sigma 1 sampai N P kali AT per N, dengan keterangan P bar adalah skor rata-rata kepraktisan, PAT adalah skor rata-rata kepraktisan ke I, dan N adalah banyaknya siswa. Kriteria skor kepraktisan P bar dari 1 sampai 1,8 masuk dalam kriteria tidak praktis, di antara 1,8 sampai 2,6 masuk dalam kriteria kurang praktis, di antara 2,6 dan 3,4 masuk dalam kriteria cukup praktis, di antara 3,4 sampai 4,2 masuk dalam kriteria praktis, dan di antara 4,2 sampai 5 masuk dalam kriteria sangat praktis. Yang berikut adalah teknik analisis data keefektifan. Untuk mengukur keefektifan produk pengembangan digunakan teknik analisis data berupa ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan hasil belajar dalam penelitian ini berdasarkan hasil belajar siswa. Siswa dikatakan tuntas jika mendapat skor minimal 80 yang sesuai dengan kriteria ketuntasan sekolah. Ketuntasan belajar klasikal tercapai jika 80% siswa mendapat skor lebih besar atau sama dengan 80. Selanjutnya, untuk mengetahui keaktifan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus autis, nilai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan peneliti adalah sebesar 60. Media pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi presentasi ketuntasan belajar klasikal dilihat dari hasil tes yang dilakukan pada subjek penelitian dengan ketentuan KKM yang sudah ada. Kriteria skor keefektifan jika interval lebih besar dari 80% masuk dalam kriteria sangat aktif, lebih besar dari 50 tetapi lebih kecil dari 80% masuk dalam kriteria efektif, lebih besar dari 40 dan lebih kecil sama dengan 60 masuk dalam kriteria cukup efektif, lebih besar dari 20% dan lebih kecil sama dengan 40% masuk dalam kriteria kurang efektif, dan lebih besar dari 20% masuk dalam kriteria tidak efektif. Hasil dan diskusi. Hasil dari pelaksanaan penelitian dan pengembangan ini
adalah yang pertama, desain produk. Pada tahap ini, peneliti merencanakan produk yang akan dikembangkan dengan langkah-langkah perumusan konsep dan tujuan pembelajaran menggunakan media buku pintar matematika pada materi pengenalan angka dan operasi bilangan. Penjabaran masing-masing langkah tersebut. Yang pertama, tujuan pembelajaran menggunakan media buku pintar matematika adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, pemilihan gambar dan warna pada buku bertujuan menarik perhatian siswa untuk belajar. Yang ketiga, buku pintar matematika merupakan alat permainan berbentuk buku berbahan dasar kain flanel yang didesain untuk menyajikan materi pengenalan angka dan operasi bilangan. Yang berikut adalah hasil uji coba produk. Uji coba yang pertama dilakukan di SLB Tunas Bangsa dengan mengambil 2 orang siswa sebagai subjek uji coba. Uji coba kelompok kecil dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, peneliti memperkenalkan media sekaligus belajar 2 lembar materi dari media buku pintar matematika. Pertemuan kedua, peneliti melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya sekaligus melakukan tes kepada siswa. Dari tabel yang ada, siswa pertama dengan inisial NK mendapat nilai 30 dan siswa kedua dengan inisial DAD mendapat nilai tes 80 sehingga setelah dirata-ratakan nilainya menjadi 50,5. Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa 1 dari 2 siswa di atas nilainya memenuhi KKM. Dengan demikian, siswa mencapai presentasi ketuntasan belajar klasikal, yakni mencapai 50%. Ketidaktercapaiannya skor tersebut dikarenakan siswa tidak mudah dalam berkomunikasi dan kurangnya tingkat kefokusan siswa terhadap rangsangan yang diberikan. Yang berikut adalah uji coba 2. Sebelum masuk pada tahap uji coba 2, maka akan dilakukan validasi lagi oleh ahli. Yang pertama dari ahli media. Ahli yang pertama memberikan skor 76 dan ahli yang kedua memberikan skor 80 sehingga rata-rata yang didapat adalah 78. Kriteria dari ahli yang pertama 4,47 dan ahli yang kedua 4,70 sehingga rata-rata yang diperoleh adalah 4,58. Pada tabel di atas merupakan hasil validasi ahli media setelah dilakukan revisi di mana tidak ada lagi saran dari ahli media. Kekurangan pada kearifan lokal sudah lebih terlihat dari sebelumnya. Perbaikan warna pada setiap lembar buku pintar matematika sudah disesuaikan dengan karakter siswa dan kalimat yang digunakan lebih jelas dari sebelumnya. Validasi dari ahli media tersebut sudah memenuhi kriteria sangat valid. Yang berikut adalah ahli materi. Hasil validasi oleh ahli materi memberikan nilai, ahli yang pertama memberikan nilai 92 dan ahli yang kedua memberikan nilai 91 sehingga setelah dirata-ratakan menjadi 91,5. Kriteria ahli pertama 4,84, ahli yang kedua 4,78, setelah dirata-rata 4,81 dengan hasil sangat valid. Pada tabel di atas diperoleh hasil penilaian ahli materi setelah melakukan revisi dan penilaian pertama terhadap media pembelajaran buku pintar matematika. Pada tahap ini peneliti sudah melakukan perbaikan sesuai dengan saran atau masukan dari ahli materi, yakni materi yang sudah disesuaikan dengan karakter siswa, penyajian materi dan gambar dibuat lebih menarik dari sebelumnya. Dari hasil validasi tersebut, validator tidak memberikan saran atau masukan kepada peneliti sehingga media pembelajaran buku pintar matematika sudah memenuhi kriteria sangat valid. Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7, jika dijumlahkan dan dilakukan rata-rata untuk memperoleh skor kevalidan, maka diperoleh jumlah skor 9,39 dengan rata-rata kevalidannya sebesar 4,69 atau sangat valid. Yang berikut hasil validasi oleh praktisi atau guru. Jumlah skornya adalah 95, kriterianya 5 dengan keterangan sangat praktis. Pada tabel di atas diperoleh hasil penilaian oleh praktisi atau guru. Pada tahap ini peneliti sudah melakukan perbaikan sesuai dengan saran atau masukan dari praktisi tersebut.
Dari hasil penilaian kedua ini, praktisi tidak memberikan saran atau masukan kepada peneliti sehingga media pembelajaran buku matematika pintar sudah memenuhi kriteria sangat praktis dengan skor 5. Hasil uji coba yang kedua, setelah direvisi, selanjutnya uji coba 2 dilakukan pada 4 orang siswa sebagai subjek penelitian. Pada uji coba kedua ini diadakan 2 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama pengenalan media kepada siswa dan pembahasan materi dari lembar pertama sampai lembar ketiga pada media pembelajaran buku pintar matematika. Pertemuan kedua pembahasan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, sekaligus pelaksanaan tes untuk siswa. Hasil yang didapat, yang pertama dari siswa berinisial JF mendapat skor 90, siswa berinisial FH mendapat skor 80, siswa berinisial MA mendapat nilai 80, dan siswa bernama MR mendapat nilai 100. Rata-rata yang diperoleh adalah 80,75. Berdasarkan data tabel hasil tes di atas yang dilakukan pada 4 siswa SLB Tunas Bangsa Balikpapan dengan menggunakan media pembelajaran pintar matematika diperoleh hasil rata-rata 80,75 sehingga media pembelajaran memenuhi kriteria keefektifan lebih besar dari 80%. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa buku, yakni buku pintar matematika. Tahapan akhir ini, media pembelajaran buku pintar matematika sudah melewati 2 kali revisi dan 2 kali uji coba sehingga sudah tidak ada saran dari ahli. Salah satu masalah kompleks dalam pelaksanaan proses belajar mengajar anak autis yaitu sarana belajar yang diantaranya adalah buku. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian karena ketersediaan buku dan akan membantu kelancaran proses pembelajaran dan pembentukan konsep. Media buku pintar matematika menyajikan materi tentang pengenalan angka, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan pengenalan bentuk-bentuk bangun ruang yang disertakan gambar yang dapat dimainkan oleh siswa. Pengembangan media pembelajaran buku pintar matematika ini berhubungan dengan kurangnya media pembelajaran berupa buku 3 dimensi yang dapat digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Selain sebagai buku pembelajaran, media buku pintar matematika juga dapat digunakan siswa untuk belajar sambil bermain sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media pembelajaran buku pintar matematika berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat valid dengan skor 4,69. Yang kedua, media pembelajaran buku pintar matematika berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan yang telah dikembangkan berdasarkan penilaian praktisi termasuk dalam kategori sangat praktis dengan skor sebesar 5. Yang ketiga, media pembelajaran buku pintar matematika berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan yang telah dikembangkan berdasarkan hasil tes siswa termasuk dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata 80,75 atau memenuhi presentasi ketuntasan belajar klasikal lebih besar dari 80%. Demikian hasil presentasi dari saya. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, untuk teman Lia Suarez silakan bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, hal apa yang harus diperhatikan dalam memilih media buku pintar matematika bagi anak berkebutuhan khusus, terlebih untuk anak autis? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman Lia Suarez. Yang pertama, penulis memilih media buku pintar bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak autis, karena kesulitan yang dihadapi
anak autis dalam pembelajaran matematika adalah tentang pengenalan angka dan kesulitan berkomunikasi, sehingga media pembelajaran buku pintar matematika memuat gambar-gambar berisi matematika dituangkan dalam bentuk buku yang terbuat dari kain flanel yang dapat dipelajari sekaligus dimainkan oleh siswa sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. Media belajar yang cocok untuk anak autis diantaranya yaitu kartu huruf, kartu kata, kartu angka, dan beragam jenis puzzle. Apakah jawaban yang saya berikan bisa diterima oleh teman? Ya. Baik, saya memberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang bertanya. Oke, teman Yohanes Aprianto, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diulang judulnya tentang apa ini? Judul jurnal yang saya kaji adalah media pembelajaran buku pintar matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih. Saya rasa ini sangat menarik. Jadi saya tidak tertuju pada medianya, tapi lebih ke mungkin bisa dijelaskan apa sih kegunaan belajar matematika bagi anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu sangat penting dijawab. Kira-kira apa alasan atau apa manfaat atau kegunaan dari belajar matematika, apa kegunaan belajar matematika bagi anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Yanto. Menurut saya, kegunaan belajar matematika bagi anak berkebutuhan khusus adalah sebagai dasar untuk pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah jawaban saya bisa diterima oleh Saudara Yanto? Baik, sudah. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.